Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube sekalian, selamat datang kembali di channel kami. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin berbagi lagi beberapa soal atau contoh soal ya maksudnya ya, yang berkaitan dengan seleksi akademik PPG tahun 2023, yang mana ini lebih ke soal literasi dan numerasi. Jadi ada beberapa soal nantinya, ini ada yang numerasi, nanti juga ada yang literasinya gitu ya. Kita akan coba bahas satu persatu, kira-kira gimana model soalnya dan cara menyelesaikannya. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kalau sobat sekalian bantu support channel kami dengan klik tombol subscribe-nya. Jika sudah, mari kita mulai sobat. Kita masuk ke soal pertama ya. Soal pertama ini adalah soal tentang numerasi, yaitu hitung-hitungan singkat atau sederhana gitu ya. Mari kita baca. Di sini ada harga sewa mobil per jamnya itu Rp10.000. Nah, jika P adalah jumlah uang sewa mobil, jika disewakannya itu 8 jam selama 5 hari. Dan Q adalah jumlah uang sewa mobil juga, tapi jika seandainya Q itu disewakan tiap harinya itu 7 jam dan selama nyewanya itu 6 hari. Dari informasi di atas diperoleh kesimpulan seperti apa gitu. Bagian A itu P-nya lebih besar dari Q. Bagian B-nya P kurang dari Q. Bagian C-nya P sama dengan Q. Bagian D, hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan. Dan bagian E, 2P kurang Q sama dengan 0. Nah, sebenarnya Sobat YouTube sekalian, untuk menjawab soal seperti ini ada cara sederhananya ya. Tapi kita coba lihat cara pada umumnya dulu ya. Kita kerjakan dari keterangan yang pertama, yaitu informasi pertama itu P. P itu katanya ya, adalah uang sewa mobil selama 5 hari, yang mana perharinya itu 8 jam. Berarti ini sewa 5 hari gitu ya. 5 hari dikali gitu ya. Perharinya itu cuma 8 jam. Dan dalam 1 jamnya harganya itu 10.000. Berarti P itu nilainya ya ini ya. 4 kali 8 kali 10.000. Berarti 400.000 ya. Nah, oke, gini 400.000. Dan Q, nah kita cek Q. Itu sama kasusnya, yaitu jumlah uang sewa juga. Hanya saja ini nyewanya selama 6 hari. Nah, 6 hari dan perharinya hanya 7 jam. Ya, 1 jamnya masih dianggap sama 10.000. Nah, ini kita lihat 6 kali 7, 4, 2, 0, 3 kali. Nah, udah dapat. Dari yang atas ini sama ini, kita tahu ya bahwa 420 ini lebih besar dari 400. Sehingga dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa Q ini lebih dari si P. Atau ya bisa ditulis juga bahwa si P-nya itu ya kurang dari Q. Nah, mudah ya. Berarti yang poin A, P lebih besar dari Q. Nah, kebalik ya. Yang benar ini, yang B. P kurang dari Q. Nah, ini yang bagian E gimana maksudnya? Nah, ini kan 2P dikurangin Q, ini kan sama dengan 0 ya. Berarti maksud dari sini bahwa Q itu nilainya adalah 2 kali P. Nah, sedangkan di sini enggak ya. Enggak 2 kalinya, ini 400, ini 420. Nah, pada saat ininya 800, nah baru boleh masuk yang ini. Nah, udah yang benar berarti yang B. Nah, cara mudahnya seperti apa gitu ya? Cara mudahnya sebenarnya kayak gini Sobat YouTube sekalian.
karena ini harga sewa per jamnya sama-sama 10.000, ya udah angka ini nggak usah kita pakai. Kita pakai angka ini aja. Si P itu 5 hari, per harinya 8 jam. Udah, 5 kali 8, 40. Nah, berarti si P ini cuma 40 gitu. Sedangkan si Q itu 6 hari sama 7 jam. Berarti Q-nya 42. Nah, udah kelihatan di sini. Berarti 42 lebih besar daripada 40 kan? Ya otomatis Q-nya lebih gede daripada P. Gitu. Jawabannya tetap B. Jadi nanti kalau seandainya muncul soal sejenis ini, ya nggak usah dihitung secara manual buahnya ya, ambil aja poin pentingnya. Berapa harinya dulu, terus berapa jamnya. Karena anggapannya harga sewanya sama. Oke, seperti itu sobat. Kita mau coba lanjut ke soal nomor berikutnya, itu nomor 2. Saya geser dulu ke atas ya. Nah, seperti ini. Harga pembelian sebuah kue. Nah, ini satu buah kue doang. Itu Rp6.000. Kemudian kue tersebut dijual dengan keuntungan. Jadi ini untungnya 15%. Harga penjualan 150 buah kue adalah titik-titik. Nah, jadi ini yang ditanya harga penjualan 150 buah kue. Untuk tahu harga penjualan 150 buah kue, kita harus tahu dulu ya harga jual. Jadi jual satu kue gitu. Nah, kita harus hitung dulu jualnya satu kue. Kita tahu bahwa untung itu adalah jual kurangin beli. Ya, kan gitu ya. Berarti jualnya sama dengan untung ditambahin si belinya gitu. Ini untuk kasus satu ya, satu kue ya. Jualnya itu untungnya berapa dikali belinya. Nah, belinya satu buah kue itu sudah ada 6.000 gitu. Ini belinya sudah ada. Untungnya belum ada. Nah, kita cari dulu tuh untungnya berapa. Nah, untungnya katanya 15% ya. Nah, ini kan 15%, itu 15/100 dari 6.000 gitu. Ini berapa ini? Tak coret nolnya 2, di sini coret 2, sisa ini kali ini 3900. Nah, untungnya 900 ya. Oke, kita udah dapat untung nih. Jadi harga jual untuk satu buah, nah itu adalah untungnya ditambah harga belinya. Untungnya ini 900 ya. 900 ditambahin si belinya mana tadi? Nah, ini 6.000 ya. 6.000. Berarti harga jualnya itu 6.000 tambah 900. Berarti 6.900. Ini untuk satu buah kue doang gitu. Satu buah. Kalau yang diminta adalah 150 buah kue, jadi penjualan 150 buah kue ya 150 dikali satu buahnya. Dikali 6900. Nah, ini kalau kita hitung, tunggu ya, kita hitung dulu. 1035 03 kali. Nah, ini 1.035.000. Nah, di sini mana ya? Nah, ini jawabannya yang benar. Gitu, sobat. Nah, jadi seperti itu sobat ya. Kalau ketemu model soal kayak gini, sobat lihat baik-baik langsung yang ditanya. Nah, harga penjualan. Nah, berarti harga jualnya ini nanti yang dicari. Jual itu untung ditambah beli. Nah, belinya sudah ada angkanya, untungnya belum ada, dicari dulu makanya untungnya gitu. Diperoleh seperti ini ya. Oke, mudah. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, sobat YouTube sekalian. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Wah, ini agak lumayan sulit. Jarak rumah Andi dan rumah Budi itu 275 km. Andi berkendara dari rumah menuju rumah Budi pada pukul 10.00.
dengan kecepatan rata-rata 52 km per jam. Pada waktu yang bersamaan, si Budi berkendara menuju rumah Andi dengan kecepatan 58 km per jam. Jika melalui jalan yang sama dan semua lancar, mereka akan berpapasan pada pukul berapa? Waduh, nah ini aslinya kasusnya kayak gini Sobat YouTube. Ini mirip soal-soal fisika ya. Jadi misalnya ini ada Andi sama si Budi. Nah, kita anggap A-nya di sini ya. Ini Andi, di sini Budi. Mereka ini sama-sama berangkat pada waktu yang sama. Nah, yang mana jarak mereka ini, jaraknya itu berapa tadi nih? 275 km. Nah, ini ke sini ini 275 km. Oke, seperti itu. Kemudian si Andi ini bergerak dari pukul 10.00 ya. Nah, awalnya 10.00. Kita lihat saja nanti. Ini gerak ke sana dengan kelajuan ya. V-nya berapa tadi? 52 ya. 52 km per jam gitu. Sedangkan si Budi ini berkendara ya. Ini ke sana nih. Dengan kelajuan ini 5, ini karena A ini VA ya, ini VB. Ini 58 km per jam. Nah, gitu. Mereka saling mendekati ya. Nanti di sekitar sinilah kurang lebih ya, mereka akan ketemu ya, gitu. Sehingga kita akan hitung waktu ketemunya mereka ya, pasti Sobat pasti ingat ya rumus bahwa V itu sama dengan kan S per T gitu. Berarti T-nya yaitu S totalnya jaraknya ya dibagi, ini kok miring tulisannya ya, dibagi kelajuannya gitu atau kecepatannya. Karena mereka saling mendekat ya berarti ditambah saja VA ditambah VB. S-nya itu berapa tadi? 275 km. Oke, dibagi ya 52 ditambahin 58. Nah, ini satuannya kilometer per jam. Masing-masing kilometernya habis, sisa jam ya. Berarti diperoleh 275 dibagi berapa ini? 0, 10, 11, 110. Nah, ini satunya jam. Kalau ini 275 dibagi 110. Tunggu ya, dihitung dulu sebentar. Tunggu, saya gunakan kalkulator. 275 dibagi 110. Nah, dapatnya 2,5. Itu 2,5 jam. Nah, atau 2 jam setengah ya. Oke, jadi ketemunya 2 jam setengah setelah keberangkatan. Nah, berarti karena tadi berangkatnya pukul 10, nah setelah 2 jam setengah itu berarti di 10 tambah 2, 12. Lebih setengah, 12.30 ya. Nah, ini jawabannya Sobat. Nah, berarti mereka itu akan berpapasan pada pukul 12.30. Jadi pas 12.30 si Andi ya ketemu di sini gitu. Si Budi juga di sini gitu. Itu pas 12.30 atau 2 jam setelah mereka gerak atau berjalan. Gimana Sobat? Mudah kan? Nah, jadi seperti itu Sobat ya. Ini adalah beberapa model soal yang mungkin saja bisa berguna saat Sobat nanti mau ujian seleksi akademik PPG ya. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat soal literasi yang kaitannya sama infografis.
Seperti pada video-video sebelumnya, kalau ada soal infografis seperti ini, nah ini ada gambar ya. Sobat nggak usah terpaku pada gambarnya. Kita langsung lihat saja soalnya. Nah, seperti ini. Dari informasi di atas, nah kita ketikkan dulu ya. Dapat diketahui bahwa pemanasan global adalah, nah sebenarnya saya sudah pernah nyinggung juga di soal-soal sebelumnya, kalau ada informasi kaitannya sama fakta kayak gini, kita nggak perlu lihat gambar di atasnya tadi, langsung saja gitu ya. Pemanasan global adalah apa? Nah, ini sebuah informasi yang nggak mungkin berubah-ubah gitu. Tingginya CO2 di atmosfer. Nah, ini boleh kita simpan dulu. Nah, perubahan iklim ini hanya penyebabnya, nggak bisa. Tingginya suhu di permukaan bumi. Nah, ini lebih tepat ya, berupa hoak. Nah, ini nggak tahu nih, nggak kayaknya. Tapi kita lihat nanti di atas ya, bencana alam. Nah, ini udah ngerti juga ya. Jadi yang paling tepat ini berdasarkan informasi yang pernah kita dapat, namanya pemanasan global. Itu kan pemanasan, berarti suhu naik secara global. Nah, berarti lebih tepatnya adalah tingginya suhu permukaan bumi. Jadi kita lihat di sini, di atasnya lagi. Nah, kita lihat baik-baik di infografis yang ada ini, ada nggak informasi tentang itu. Nah, kita lihat ya. 9 bukti pemanasan global itu nyata. Nah, pemanasan global kerap dituding sebagai karangan. Nah, ini dianggap karangan. Observasi Badan Penerbangan dan Antariksa atau NASA ya, menunjukkan bahwa krisis iklim bukan hoaks, berarti nyata gitu ya, real. Pemicu utamanya adalah manusia yang terlalu banyak menghasilkan CO2, termasuk dari kendaraan bermotor. Nah, di sini nggak ada informasi tentang pemanasan global. Maksudnya informasi apa itu pemanasan global nggak ada ya. Hanya di sini dikasih ya, lihat informasi nomor 1, buktinya itu suhu dunia rata-rata naik. Nah, berarti suhu dunia di bumi ini naik gitu. Cuaca ekstrim, makin sering katanya. Berarti naik juga ya. Glacier hampir semua bagian bumi mencair. Nah, ini nggak cuma di... Pokoknya intinya ini suhunya naik semua sobat. Dan naiknya ini nggak cuma di lautan, di daratan hampir semua. Katanya suhu dunia. Nah, berarti udah bener tadi jawaban ini. Tingginya suhu ya, atau naiknya ya. Sebenarnya naiknya ini lebih tepatnya. Naiknya suhu permukaan bumi. Jadi suhu di permukaan bumi semakin naik, semakin besar gitu. Sehingga terjadi pemanasan global. Berupa hoak. Enggak ya, itu orang-orang tertentu aja mengatakan hoak. Udah bener-bener terjadi ya. Real itu berdasarkan NASA tadi. Jadi kalau ada nanti soal modelnya itu bisa diamati secara fakta, itu berarti nggak usah lihat gambarnya pun seharusnya sudah bisa. Nah, oke, jadi jawabannya udah tepat ya. Si nomor 4 ini si C. Kita lanjut di nomor 5 ini. Berikut ini yang tidak mungkin terjadi karena pemanasan global dari informasi di atas adalah pemanasan global. Nah, kita lihat. Kita harusnya bisa menjawab tanpa lihat data di atas. Karena pemanasan global itu udah fakta gitu. Pertama, terjadi kekeringan. Nah, harusnya sobat bisa lihat ya. Kalau suhunya naik permukaan bumi, mungkin terjadi kekeringan nggak? Ya mungkin, berarti ini benar. Tapi nggak usah dipilih karena di sini kalimatnya yang tidak, berarti yang nggak benar nih. Terjadinya kebakaran hutan. Kalau suhunya naik, panas terus, kebakaran hutan harusnya bisa terjadi. Berarti bukan ini jawabannya. Rusaknya biota laut. Nah, ini kalau seandainya pemanasan global itu terjadi terus-menerus, ya lama-lama lautnya bisa panas gitu ya. Bisa mengalami perubahan gitu. Kalau perubahan ya otomatis biota laut juga berpengaruh. Ini benar ya. Volume air laut berkurang. Nah, air di daratan bisa berkurang, tapi air di laut, nah ini pas pemanasan global
ini nggak berkurang, malah menurun gitu. Sorry, nggak berkurang, malah naik dia. Nah, sebentar kita lihat ya. Ini opsi pertamanya ini ya. Ini kan berkurang ya katanya. Harusnya kan naik gitu. Nah, berarti ini opsi yang salah dan harus dipilih karena yang diminta yang salah gitu. Suhu air laut meningkat ya, pasti kepanasan kan meningkat gitu. Jadi jawaban pertama adalah D, tapi kita lihat dulu ya. Informasinya benar terjadi nggak? Kekeringan, terjadinya pembakaran hutan, rusaknya biota laut. Nah, kita lihat dulu. Dari 9 informasi itu. Yang pertama, suhu dunia rata-rata naik. Jadi ada suhu naik di sini ya, ini nomor 1. Suhu permukaan bumi naik. Nomor 2, cuaca ekstrim makin sering ya. Contohnya gelombang panas dan kemarau basah. Terus nomor 3 ya, gletser hampir semua bagian bumi mencair termasuk di pegunungan. Nah ini nih, karena ini esnya ini pada mencair, nanti itu kan ngalirnya ke laut. Nah gitu, makanya nanti air laut itu akan naik. Nah di sini di nomor 8 lihat ya, air laut naik, permukaan air laut naik, bukan turun. Nah udah bener, dari situ udah kejawab. Jadi tadi volume air laut bukan berkurang tapi malah naik harusnya. Nah, tapi di sini dijawab berkurang, sehingga jawaban inilah yang paling tepat karena kesalahannya ya. Oke, seperti itu sobat YouTube. Jadi banyak sekali soal infografis itu berkaitan sama fakta, karena biasanya infografis yang disampaikan tuh fakta-fakta gitu. Sehingga bagi sobat-sobat YouTube yang sudah dapat informasi sebelumnya, kadang-kala nggak perlu tuh baca infografisnya. Karena pada intinya soalnya itu mengacu pada fakta yang ada atau kenyataan gitu. Oke, lanjut di soal berikutnya tentang energi terbarukan. Seperti biasa ya, kita nggak usah baca dulu, langsung kita lihat soalnya. Oke, kita lihat soal nomor 6 ya ini ya. Dari informasi di atas, di Asia, total kapasitas energi terpasang sebanyak berapa? Nah, yang terpasang terbanyak adalah apa gitu ya? Nah, kalau ini kita nggak tahu ya. Kecuali sobat udah punya gambaran yang paling banyak terpasang itu apa gitu. Dari informasi di atas, di Asia, total kapasitas energi terpasang. Maksudnya yang tergunakan paling ya. Kita tahu selama ini di Asia, khususnya di Indonesia ya, itu yang masih digunakan tuh apa? Air, batu bara, biomasa, angin atau matahari? Kalau kita ngelihat dari Indonesia harusnya udah tahu ya, batu bara. Jadi kita itu masih banyak menggunakan batu bara buat sumber energinya. Tapi kita lihat ya di data. Nah, tipsnya soal terkait infografis itu biasanya langsung mengacu pada data akurat, bukan bacaan. Jadi kalau ini bacaan nggak usah dilihat dulu, langsung ke datanya. Nah, data itu ada yang di bawah sini, di sini, sama mereka berdua. Nah, kemudian kita lihat di sini yang kalimatnya total kapasitas energi terpasang. Nah, di sini kita lihat ada tulisannya yang terpasang nggak? Nggak ada. Ini nggak ada juga. Sebelah sini nggak ada ya. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Berarti kita lihat dua ini. Total kapasitas yang terpasang sama total kapasitas terbarukan. Nah, berarti yang sebelah sini. Kita fokus sebelah sini nih. Kita lihat yang paling banyak apa? Nih ada 3 nih. Yang paling banyak ini yang warna agak hitam-hitam ini. Grey ini ya. Ini yang konvensional nih. Air cuma 21%. Terbarukannya 7% gitu. Jadi dari terbarukan ini jadi di sini ya. Nah berarti yang paling banyak itu 20% dikuasai sama konvensional. Nah konvensional itu salah satunya masih batu bara tuh. Oke. Batu bara atau konvensionalnya ya. Jadi bisa kita lihat air nggak masuk. Kenapa? Air tadi masuk yang alternatif. Nah biomasa, angin, matahari masuk alternatif. Jadi yang paling benar adalah batu bara.
Seperti itu Sobat YouTube. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 7. Maaf ya kalau agak cepat supaya videonya itu nggak makan banyak waktu atau panjang nantinya. Sumber energi yang tidak dibahas di dalam infografis di atas adalah titik-titik. Air ada dibahas? Ada. Angin dibahas? Ada. Matahari ada. Batu bara ada. Kita barusan lihat ya. Nuklir yang nggak ada. Nah, jawabannya udah jebret. Nuklir. Udah enak gini ya sobat ya. Jadi langsung lihat di informasi tadi. Oke ya, nomor 7 sudah. Lanjut di soal nomor 8. Dari diagram di atas, penjualan terbanyak terjadi pada bulan berapa? Oke, kita lihat nomor 8 ya. Dari diagram di atas, yang ini maksudnya. Nah, diagram ini, penjualan terbanyak terjadi pada bulan apa? Nah, kita lihat info dari grafisnya ini. Dari ini ya, diagramnya. Ini adalah penjualan. Nah, kalau namanya terbanyak, lihat yang paling tinggi saja. Paling tinggi kan yang ini ya. Udah, langsung lihat saja bulannya apa nih. Ah, bulan Mei. Aduh, kok nggak ada Mei? Oh, masih di bawah mungkin. Wah, nggak ada jawabannya Mei ya. Ini kok langsung Januari, Februari, Maret, April, Juni. Nah, ini salah. Ini paling ini Mei maksudnya. Jawabannya paling benar adalah Mei ya. Oke. Jadi yang paling tinggi itu jawabannya yang Mei. Yaitu 50 kuintal ya. Oke, lanjut nomor 9. Ini soal terakhir Sobat YouTube. Selisih ya. Penjualan bulan April dan Mei dalam satuan kuintal. Ah, enak banget kali ini. April sama Mei. Lihat ya. Kita ambil garis saja nih, April nih Mei di sini. April yang ini April. Nah, ini kita tarik garis, ketemu jadi mana nih? 30. Nah, sedangkan si Mei ini lurusnya ini kalau kita tarik garis 50. Kalau ditanya selisih atau deltanya, ya otomatis yang besar 50 kurang 30 sama dengan 20. Udah, jawabannya yang 20. Mana 20? Oke, sip. Oke sobat, sudah selesai ya 9 soal terkait literasi sama numerasi. Nah, jadi kalau soalnya itu berupa infografis, berupa data, berupa fakta seperti ini, harusnya itu sobat aman ya, nggak usah terlalu khawatir. Yang penting sudah tahu model soalnya nanti kayak gini, sobat hanya perlu belajar 1-2 kali saja, nggak perlu berulang kali. Kenapa? Karena soalnya ya intinya fakta-fakta yang ada, jarang mengecoh gitu. Jadi sobat harus perbanyak aja soal di bagian ini ya, literasi sama bagian profesionalnya. Jadi kan ada soalnya itu ada namanya, ada soal profesional ya, profesional. Nah, ini yang paling penting nih sesuai bidangnya sobat. Sobat harus kuasai ini aja. Tambahin biasanya yang pedagogik. Walaupun ya literasi numerasi kayak gini ada juga gitu. Tapi kalau seandainya bagian numerasi sama literasi ya, literasinya itu saya rasa hanya sobat sering-sering berlatih membaca saja. Nah, kalau numerasi sobat itu perlu belajar hitung-hitungan dasar atau matematika dasar di SMP, SMA-nya. Nah, seperti itu. Oke Sobat YouTube, makasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan informasi sederhana ini bisa berguna dan bermanfaat buat Sobat YouTube sekalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.